Hai guys, kembali lagi di channel Genesis Surya Motor. Kali ini kita berkesempatan untuk mewawancarai dari tim NGK Busi Indonesia ya, dengan Mas Akbar. Halo, kenalkan saya Akbar dari PT Nitera Mobility Indonesia, prinsipal dari NGK Busi di Indonesia. Oke Mas Akbar, kita mulai ya. Mungkin sebelum dimulai kita mau mengenal sedikit tentang sejarah busi NGK ya. Bisa diceritakan Mas Akbar? Jadi basically busi NGK ini adalah busi asli Jepang. Jadi banyak nih orang yang mungkin salah kaprah ya, ngiranya NGK itu lokal Indonesia. Kita ini sebenarnya asli Jepang, masuk ke Indonesia tahun 70-an. Dan baru tahun lalu kita berubah nama PT. Jadi sebelumnya namanya PT NGK Busi Indonesia, sekarang jadi PT Nitera Mobility Indonesia. PT Nitera Mobility Indonesia. Yes, tapi secara produk masih sama. Masih sama NGK ya. Oke. Wah, lama juga ya, dari tahun 1970-an. Ngomong-ngomong, di mana sih Mas Akbar pabrik busi NGK Indonesia ini beradanya? Kalau untuk pabrik kita memang dari awal di Indonesia itu udah stay di Ciracas, Jakarta Timur. Jadi mungkin ada yang beberapa yang ngira kita di Cikarang nih ya. Kita di Ciracas. Di Ciracas ya. Oke, baik, lanjut nih. Kita kan udah tahu nih kualitas busi NGK ini kan memang nggak perlu diragukan lagi ya. Gimana sih cara untuk kelebihan dari busi NGK itu dibandingkan dengan busi lain? Kelebihannya itu ada apa sih? Oke, kita berpengalaman dari tahun 1936 ya. Mungkin busi, khususnya kita di technical keramik. Jadi kalau ngomongin soal kelebihan kita, mungkin orang ngiranya busi kita awet gitu ya. Elektrodanya nggak aus-aus gitu. Sebenarnya kelebihan utama kita justru ada di keramiknya. Oh, di keramiknya. Yes, jadi kalau di bagian busi itu ada yang warna putih, itu keramiknya. Keramik kita ini yang jadi keunggulan kita. Makanya busi NGK itu bisa tahan lama. Mungkin apa ya, banyak yang bilang ini keramiknya awet banget nih, gitu kan. Nah itu karena memang core kita tuh awal di keramik situ. Oke, mantap ya. Lanjut nih Mas Akbar ya. Kalau busi NGK itu bisa dipakai ya untuk semua jenis kendaraan atau gimana Mas? Yes, oke. Ini saya sekalian infoin juga ya. Mungkin beberapa teman-teman di sini belum tahu nih kalau busi NGK ini sebenarnya busi bawaan juga. Jadi kalau ada yang baru beli motor Honda, Yamaha, Suzuki gitu ya, atau Kawasaki, coba deh nanti sambil iseng gitu ya, dicek gitu ya. Itu rata-rata NGK ya. Intinya adalah NGK. Jadi kalau ditanya bisa nggak sih buat semua jenis kendaraan, saya bisa bilang bisa. Bisa ya. Dan kita pun selain provide OEM ke pabrikan, kita juga provide aftermarket yang labelnya NGK itu. Kita punya part number yang tersedia buat hampir semua jenis kendaraan. Oke guys, jadi busi NGK itu bisa dipakai untuk segala jenis kendaraan kalian ya guys. Jadi udah pasti bisa. Oke, lanjut ya. Untuk Mas Akbar, kapan sih sebenarnya waktu yang pas untuk ganti busi gitu? Rekomendasi dari NGK sendiri gimana nih kalau untuk penggantiannya? Pertanyaan yang sering banget ditanyain, banyak banget setiap kita main ke event apapun pasti pertanyaannya berapa kali sih ganti busi gitu ya. Jawaban dari saya nih, kita sebagai supplier juga ke OEM ya, kita selalu berusaha untuk menyarankan terlebih dahulu cek buku manual servisnya kendaraan masing-masing. Gitu ya. Kenapa? Karena setiap jenis kendaraan itu kan pasti punya spesifikasi yang beda-beda ya. Nah, busi kita ini sebenarnya memprovide kebutuhan dari masing-masing pabrikan. Seperti itu. Cuman kalau bingung atau mungkin buku manualnya lupa ditaruh di mana gitu ya. Secara simpel aja gitu ya. Secara simpelnya aja mungkin untuk busi standar yang yellow box yang kuning ya. Kita bisa kasih guidance 2 kali ganti busi, 2 kali ganti oli, 1 kali ganti busi. Oke, jadi 2 kali ganti oli, 1 kali ganti busi ya guys. Nah, kalau untuk busi kayak G-Power atau Iridium itu penggunaannya bisa lebih lama. Bisa lebih lama. Itu bedanya berapa banding berapa Mas? Oke, kalau G-Power kita bisa kasih guidance mungkin 2 kali dari yang tadi. Dari yang tadi ya. Mungkin tadinya 2 kali bisa jadi 4 kali. 4 kali. Gitu. Terus kemudian kalau untuk yang Iridium itu bisa sampai 3 kalinya. 3 kali lipatnya ya. Berarti kalau misalnya kalian beli yang busi NGK Iridium itu bisa 3 kali lebih lama ya dari jangka standarnya. Betul. Ya. Tapi bukan berarti businya langsung mati juga. Masih juga bisa ya. juga kok. Oke, lanjut nih Mas Akbar ya. Perbedaan busi konvensional yang yellow box dengan yang busi Iridium itu apa sih Mas keunggulan perbedaannya gitu? Oke, perbedaan paling utama sebenarnya ada di materialnya. Jadi kalau di busi yang yellow box ya, yang nikel, itu kalau dilihat tuh elektroda pusat itu yang apa ya? Yang runcing ke atas ini yang warna hitam itu tuh agak tumpul bentuknya. Tumpul. Yang nikel, yang yellow box. Yang yellow box. Yes, itu material nikel. Kemudian kalau yang iridium itu dia bentuknya runcing. Bentuknya runcing. Runcing. Itu materialnya adalah iridium. Kenapa iridium bisa dibikin runcing? Nah, karena dari sifatnya memang cenderung lebih hardness levelnya lebih tinggi daripada si nikel. Nah, hardness level itu apa? Intinya gini, simpelnya. Ketika di dalam ruang bakar, si busi iridium ini bisa cenderung lebih tahan sama panasnya ruang bakar.
makanya dia bisa dibikin lebih runcing, nggak cepet aus gitu ya. Dan performanya lebih fokus, jadi lebih enak secara performance. Oke, paling ini pertanyaan yang mungkin agak familiar juga ya. Kan di sini kan sering nih kadang ada yang bilang tuh busi NGK tuh harganya jauh lebih murah dan itu tuh bisa dikatakan non ori ya. Yes, nah, itu ada nggak sih kiat-kiat dari NGK itu untuk cara simpelnya gitu untuk membedakan bahwa busi NGK yang ori sama yang non ori itu ada nggak Mas Akbar cara-caranya? Oke, untuk melihat busi NGK ori atau enggak ya, sebenarnya paling gampang itu pertama dari ring gasket. Ring gasket itu ada ring ulirnya itu ya. Kalau yang ori biasanya itu nggak bisa dibuka. Oh, kalau yang ori bisa dibuka ya. Kalau yang ori, kalau yang non ori gampang banget bukanya. Gampang banget dibuka ya. Itu dari cara pertama. Ada lagi nggak? Kedua dari label NGK-nya. Dari label yang ada di kemasan apa yang di businya? Ada di insulator yang warna putih. Oh, nanti saya tampilin di sini ya guys. Boleh kasih contohnya ya. Betul. Nanti yang palsu itu biasanya agak kabur atau agak buruk. Pokoknya kalau yang memang yang genuine ori itu pasti apa sih ya, terang gitu ya. Yes, lebih clear, lebih tajam gitu ya. Lebih meyakinkan lah intinya. Ya. Ada lagi nggak? Yang ketiga sebenarnya pastiin belinya di tempat yang terpercaya. Iya, belinya di Genesis Rem Motor guys, karena kita udah pengambilannya resmi dari si distributornya si busi NGK ini ya. Jadi kalau kalian mau dapat barang yang ori, kalian belinya di Genesis Rem Motor. Karena kita hanya menjual produk-produk yang ori aja. Kalian jangan tergiur deh harga-harga yang lebih murah daripada kita, kadang setengah harga ya kan. Mas Akbar itu nggak menjamin keasliannya ya guys. Jadi kalian beli di Genesis Rem Motor. Oke, paling itu aja sih ya pertanyaan-pertanyaannya nih buat Mas Akbar. Terima kasih banyak nih Mas udah bersedia menjawab pertanyaan biar mitra Genesis juga semua pada tahu ya keunggulan-unggulan dari busi NGK gimana tadi kan ya. Terus ada beberapa tipe juga, kemudian ada cara membedakan asli dan palsunya ya. Oh ya, untuk tambahan paling kalau untuk yang produk-produk oli kan sekarang untuk pengecekan keasliannya pakai menggunakan scan QR ya, QR code. Nah, kalau untuk busi NGK itu ada rencana gitu nggak sih, Mas? Saat ini ada beberapa part number kita yang punya kode unik ya di balik kemasannya gitu ya. Cuman untuk saat ini belum tersedia di semua part number. Belum tapi semua. Kedepannya akan seperti itu juga. Karena FVI kan kalau untuk oli-oli sekarang itu dia menyediakan QR code yang mana bisa di-scan gitu. Jadi kalau mitra Genesis nanti pengen tahu nih ada barcode apa enggak nih, saya udah tanyakan ya. Mungkin untuk sekarang belum ya, belum semua part number belum ya. Karena kalau saya nanti udah mungkin kedepannya pasti akan ada ya untuk mengamankan produk biar nggak di apa sih namanya ya istilahnya disalahgunakan lah ya. Kan kita nggak boleh ngomong yang aneh-aneh gitu lah ya. Intinya yang non ori itu harganya pasti jauh lebih murah, tapi lebih rekomendasi beli yang asli aja ya Mas ya, karena kan bisa bisa merusak motor juga ya, nggak tahan lama kan kalau yang makanya kalian jangan lupa beli businya di Genesis Rem Motor yang pasti udah ori ya. Paling itu aja sih Mas Akbar, makasih banyak ya. Thank you sudah bersedia saya wawancara. Sampai ketemu lagi guys di video berikutnya.